Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah umum pendidikan agama Islam. Di sini kami akan membahas tentang ijtihad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanadi Zamira Morgan, saya dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital, dan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Algani Dias dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Naisha Zara Rania dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Kartika Indah Lestari dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Oke, sebelumnya rekan saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Baik, terima kasih Hana. Sebelumnya ada pendahuluan terlebih dahulu. Ijtihad merupakan sumber ketiga untuk Islam setelah Al-Quran dan Hadis. Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW hingga seiring dengan perkembangan zaman sampai zaman saat ini. Yang boleh melakukan ijtihad hanyalah seorang mujtahid. Mujtahid sendiri adalah ahli fikih yang mengerahkan seluruh kesanggupan untuk memperoleh pendapat kuat terhadap suatu hukum agama karena ijtihad merupakan sebuah solusi hukum agama jika dite- jika dita- jika tidak ditemukan dalam Al-Quran ataupun hadis. Boleh di next. Berikutnya ada makna ijtihad. Pengertian ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan pengertian ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat. Ijtihad bisa terjadi jika pekerjaan yang dilakukan terdapat unsur-unsur kesulitan. Ijtihad adalah keseriusan dan kesungguhan seseorang dalam menggali dan memperdalam dan menghasilkan hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seorang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Berikutnya ada fungsi ijtihad. Ada 4 fungsi ijtihad, yaitu al-rujuk, artinya kembali, yaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan ajaran Islam dan dari banyaknya pendapat atau tafsiran yang kurang terpercaya serta adanya perselisihan. Kemudian ada al-ibya atau kehidupan, artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam agar mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Yang kemudian ada al-inabah atau pembenahan, artinya ajaran-ajaran Islam yang sudah diijtihad oleh para ulama terdahulu akan ditambahkan dan diperbaiki apabila mungkin ada terdapat kesalahan. Yang keempat ada menjadi solusi untuk menetapkan suatu hukum apabila tidak ditemukan di Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya ada kedudukan ijtihad. Ijtihad adalah sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah untuk mencari solusi hukum dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara jelas oleh Al-Quran atau hadis. Hasil ijtihad harus konsisten dengan kedua sumber utama tersebut dan sifatnya relatif. Karena merupakan hasil pemikiran manusia. Hanya mereka yang memenuhi syarat khusus yang dikenal sebagai mujtahid yang berwenang melakukan ijtihad. Keputusan ijtihad penting karena berdampak luas pada umat Islam. Lanjut, next. Di sini ada faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Ijtihad merupakan keputusan yang relatif karena ijtihad merupakan hasil dari pemikiran akal manusia yang relatif. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Next. Yang pertama, adanya perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, adanya perbedaan menilai stat atau terpercaya. Yang ketiga, ada perbedaan tanggapan tentang ta'arud, yaitu pertentangan antara dalil dan tarjih menguatkan satu dalil atas dalil lainnya. Yang keempat, ada perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Next. Selanjutnya ada perbedaan dalam metode pengambilan hukum yang disebabkan sosio atau kultural dan geografis mujtahid. Selanjutnya perbedaan setiap pengalaman atau kejadian yang dilalui. Di sini juga ada perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas, perbedaan dalam memahami ayat-ayat zaniyat, perbedaan dalam menilai posisi Muhammad SAW. Para mujtahid kadang-kadang berbeda dalam melihat nilai yang keluar atau perkataan, perbuatan, dan penetapan dari Nabi Muhammad SAW. Yang terus selanjutnya ada faktor diri mujtahid dan lingkungannya. Perbedaan pendapat bisa muncul karena perbedaan kondisi diri mujtahid. Selanjutnya ada perbedaan dalam menerapkan
Qaidah usuliyah. Next. Selanjutnya ada peran ijtihad dalam pengembangan budaya dan profesi. Nah, ijtihad ini merupakan sumber norma dan hukum Islam nomor 3 sesudah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan istihadlah, Islam mampu membuktikan dirinya sebagai agama universal yang cocok untuk tiap ruang dan waktu. Kemudian dengan istihad, Islam dapat dikawal kemurnian dan keasliannya dari kemungkinan masuknya paham-paham non-Islam yang tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, dengan istihad pula, berbagai perkara baru yang timbul di zaman modern dapat ditentukan hukumnya menurut Islam. Istihad juga termasuk manifestasi kemerdekaan berpikir yang dijunjung tinggi dalam Islam. Selanjutnya, secara khusus, yaitu budaya. Nah, jadi pada masa Nabi, Islam belum diwarnai oleh peradaban lain, namun merubah dan mewarnai budaya lokal. Istihad ini mempunyai peran secara fleksibel untuk menjelaskan dan mencocokkan waktu dan tempat, tetapi tetap pada prinsip Islam seperti ucapan selamat pagi diganti dengan assalamualaikum atau ucapan selamat diganti dengan milad. Selanjutnya profesi. Nah, ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah hanya berupa prinsip-prinsip pokok saja. Bila ternyata ada yang agak terinci, maka rincian itu merupakan contoh Islam dalam menerapkan prinsip pokok tersebut. Istihad yang kaitannya dengan fakta MUI menjadi peranan memberikan jawaban dalam atau penjelasan dari ulama untuk memecahkan suatu masalah keagamaan dan yang berlaku. Selanjutnya ada nilai-nilai istihad dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Dan di sini yang pertama ada lingkungan pendidikan. Istihad ini berperan aktif dalam menata sistem pendidikan yang dialogis. Istihad juga berperan besar dalam menetapkan hukum. Istihad juga dapat membantu menyusun rumusan sistem pendidikan yang bersifat dialogis dan adaptif. Selanjutnya, istihad juga dapat membantu menghasilkan sistem pendidikan yang utuh dan integral dalam bingkai keagamaan. Nah, di lingkungan keluarga, istihad menciptakan anak agar paham pendidikan Islam sejak kecil. Kemudian juga meletakkan dasar perkembangan dan kemajuan anak. Di lingkungan pekerjaan, menjadi pedoman perumusan suatu masalah. Selanjutnya, menemukan sebuah jalan keluar dengan mengadopsi hukum-hukum terdahulu. Oke, baik. Setelah penjelasan-penjelasan yang di atas dengan rekan saya, di sini kami bisa simpulkan bahwa ijtihad merupakan sumber ketiga agama Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad dapat memperdalam dan menghasilkan syariat agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad juga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi para muslim. Contohnya seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, maupun di lingkungan pekerjaan. Dengan ijtihad, kita dapat memanifestasi kemerdekaan berpikir yang dijunjung tinggi oleh Islam, serta membantu menyelesaikan segala permasalahan dengan syariat agama Islam. Baik, itulah presentasi dari kelompok 6 MKU Pendidikan Agama Islam. Sekian dan terima kasih semua.